Kalian mau punya perusahaan yang valuasinya kayak unicorn, kayak Gojek, Tokopedia. Gitu langkahnya startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 14 triliun rupiah. Unicorn Indonesia makin seksi. 2030 could look very different to today. But as far as the leaders are concerned, they're just getting started. Kuncinya ada di buku ini. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif membaca buku, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. So hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai-nilai dari buku yang gue udah pernah baca. Dan jujur gue agak kaget banyak dari kalian yang minta buku ini. Apa jangan-jangan warga kreatif ini juga banyak yang berkecimpung di industri startup. So, hari ini by popular request, gue bakal ngomongin Lean Startup. Pertama, gue mau ngebahas dulu buat kalian yang agak asing dengan terminologi startup ini. Karena ada beberapa dari kalian juga nanya, Bang, bedanya startup sama UMKM apa sih? Ngobrol secara generiknya, startup itu lebih ke tech, lebih ke teknologi dan inovasi. Sedangkan UMKM itu lebih berkorelasi dengan sesuatu yang fisikal, yang sifatnya tuh aset yang udah pasti. Startup itu juga diasosiasikan dengan resiko yang sangat tinggi, sedangkan UMKM tuh resikonya jauh lebih rendah daripada startup. Kenapa? Karena kalau di startup itu kita diharuskan untuk disrupt industri. Di startup itu kita harus melakukan gebrakan di status quo, sedangkan kalau UMKM justru main di wilayah status quo. Startup juga diasosiasikan dengan high growth, jadi trajektorinya tuh sangat tinggi, sangat eksponensial, berkembangnya sangat pesat. Sedangkan UMKM lebih kayak slow, pelan tapi sustainable, punya perkembangan. Dan karena startup itu diasosiasikan dengan tech, ya jadi susah untuk ditiru. Sedangkan kalau UMKM, ya gampang untuk ditiru. Jujur pas gue pertama kali masuk ke dunia startup, ada 2 buku yang gue cari. Yang pertama Zero to One dari Peter Thiel yang gue udah pernah bahas di video ini. Lalu Lean Startup by Eric Ries. Sekedar background dikit, gue sudah berkecimpung di dunia startup. Gue bahkan sekarang juga ada startup gue sendiri, namanya Linkit, seperti yang kalian tahu di video gue yang ini. So ya, peran antagonis gue terhadap buku ini mungkin akan berkeluar di ujung video. So hari ini gue bakal bahas Lean Startup by Eric Ries. Kita mulai aja. Konsep dari Lean Startup ini sangat simpel, yaitu build, measure, dan learn. Kalian learn dulu ke apa tuh observasi, kayak market butuh apa. Abis itu kalian build, kalian buat produknya seperti apa, prototype-nya. Lalu kalian measure, kalian ukur kesuksesan produk tersebut. Poin dia ngeciptain feedback loop ini adalah buat kasih tahu kita harus bisa revisi kita punya produk secepat mungkin. Sebagai startup, kalian harus build something that people want. Buat sesuatu yang orang mau. Jangan buat sesuatu yang orang kagak mau. Terdengar simple, terdengar klise, ya iyalah bro, gue juga kalau misalkan buat sesuatu pasti yang orang mau lah. Tapi kadang-kadang startup itu karena sifatnya teknologi, kita sebagai startup founder mikirnya kejauhan kayak, gue harus punya produk A. Karena gue envision produk A itu kalau di kita punya masyarakat, pasti bisa ngebantu masyarakat lebih. Tapi pertanyaannya adalah bukan ngebantu masyarakat lebihnya, masyarakatnya mau coba gak gunain produknya lu? Mau bayar gak? Jadi kagak ada gunanya produk lu sekeren apapun kalau kagak ada orang yang mau pakai. Untuk ngetestingnya gimana? Kita butuh eksperimen atau yang dibilang di sini validated learning. Coba observasi, jangan nanya ke customer mereka butuh apa, tapi pikir kira-kira kalau misalkan ada pain point, ada problem, ada kesulitan di gaya hidup ini, kira-kira produk apa yang bisa mendukung untuk problem itu hilang? Contoh, orang males keluar dari mobil untuk pesan makanan. Akhirnya McD ciptain drive-thru. Contoh, orang suka ngerakit perabotannya sendiri. Akhirnya lahirlah IKEA. Contoh, orang pengen langganan untuk dengerin musik tanpa batas. Lahirlah Spotify. Lalu masuk ke build, MVP, minimum viable product. Kalau buat kalian yang agak asing sama teknologi, kalian pasti notice dong kalau misalkan di aplikasinya kalian kadang-kadang ada versi 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 2,0 dan seterusnya. Nah, MVP itu adalah versi 0,1-nya kalian atau bahkan 0,0001-nya kalian. Suatu produk yang menurut kalian udah seminimum mungkin dan se-viable mungkin untuk kalian coba pasarkan. Dia bahkan nge-breakdown banyak banget MVP. Contoh dia kasih tahu nggak harus beneran ada produknya. Ada yang namanya video MVP.
dikontekskan ke Dropbox. Si Drew Houston, foundernya, dulu itu dia bahkan belum ada produk, dia cuma kasih tahu video explainer kayak dia envision kalau misalnya ada produk kayak Dropbox, kira-kira orang-orang tertarik atau kagak, dan ternyata banyak banget orang yang tertarik. Abis itu kalian harus masuk ke measure, pivot, atau persevere. Kalau misalkan MVP-nya kalian nggak jalan, ya kalian harus pivot. Definisi pivot adalah kalian ngubah kalian punya startup. Bisa ngubahnya banyak banget dari aspek bisnis modelnya kah, dari produknya kah, dari fiturnya kah, dari target customer-nya kah. Poin dari pivot ini adalah kalau misalkan MVP-nya kalian tuh nggak jalan, nggak mendapatkan excitement, nggak mendapatkan traction, kayak orang-orang tuh nggak peduli sama kalian punya produk, nah udah saatnya kalian itu pivot. Nah, pivotnya kemana nih? Peran antagonis gue terhadap buku ini. Gue pribadi sebelum melihat ada 2 produk yang gue ciptain. Satu adalah Travel Itinerary App, satu adalah Project Management App. Gue bener-bener mengaplikasikan feedback loop ini. Kita observasi kebutuhan traveler apa, kita build, kita punya prototype, abis itu kita measure. Begitu measure-nya itu nggak terjadi, kita coba lagi nih, kita learn. Apa nih yang customer mau? Nah, terus kita puterin lagi. Tapi alhasil dari gue punya kenaifan terhadap mikir itu secara plek-plek adalah akhirnya fiturnya kebanyakan, bikin orang jadi bingung. Lalu ke pivot. Gue punya Travel Itinerary App karena tahun kemarin pandemi, ya akhirnya kita coba ke Project Management App. Tapi pivotnya ini juga nggak smooth. Tapi looking back, apakah itu keputusan yang baik? Kenapa nggak kita coba polish lebih bagus lagi, kita punya Travel Planner App, dan begitu nanti travel udah balik, ya kita bisa jadi pemain nomor 1. So, poin besar dari peran antagonis gue adalah banyak banget aspek-aspek startup yang kita kagak tahu. Nggak bisa cuma terima plek-plek dari lean startup ini. Dan itulah kenapa orang-orang bilang 99% dari startup itu mati. Apakah artinya buku ini nggak berarti? Menurut gue ini tetap ada fungsinya, terutama buat kalian yang pengen cuma dapetin MVP-nya. Tapi sekali lagi, gue berasa MVP-nya yang diomongin lean startup ini agak kurang kena. Jadi banyak orang mensalahartikan MVP itu kayak diagram yang di sebelah kiri, di mana diagram tersebut mementingkan yang namanya fungsional. Tapi di konteks startup yang masih pengen nyari product market fit, lebih dibutuhkan diagram kanan. Contoh paling gampang adalah desain. Startup suka mengabaikan desain karena apapun oke lah, yang penting bisa berfungsi. Tapi kalau kita di awal startup, masih early stage yang mau go from 0 to 1, kita butuh desain kan buat produk kita ada sexiness-nya, buat orang tuh ngomongin kita juga. Dan menurut gue di buku ini juga gak begitu ngobrolin lebih dalam terhadap customer acquisition. Karena nomor 1 yang paling penting dari startup atau bisnis lebih tepatnya kan ya customer kan. Di konteks teknologi ada yang namanya customer life cycle, dari early adopter sampai akhirnya ke laggard. Menurut gue buku yang bisa komplementari lean startup ini adalah Crossing the Chasm, dimana dia kasih tahu dari early adopter ke akhirnya ke early majority itu ada chasm, ada jurang. Biasanya semua startup tuh ketemu titik itu gitu. Contoh di travel app, gue pun juga dapat nih, gue punya early user pun udah sampai 2000-an. Tapi gimana cara kita bisa cross the chasm nih buat sampai semua orang tahu kita kan? Nah, menurut gue di lean startup itu nggak ngobrol jauh terhadap itu. Again, gue highly recommend banget ini buku buat kalian tahu-tahu jargon-jargon startup apa aja sih, CAC, LTV, dan teman-temannya. Gue sebagai pejuang startup juga, gue berasa startup itu sangat susah. If anything, menurut gue startup itu sama jadi content creator. Kalian harus mulai dari nol dan resikonya sangat tinggi banget karena per hari ini juga emang top 1% dari kreator doang yang bisa hidup dari profesi content creator tersebut. Gue juga pengen coba mundur dikit terhadap UMKM dan startup ini. Gue rasa ekosistem media di Indonesia itu terlalu heavy ke startup, or at least itu impresinya gue. Menurut gue startup yang diasosiasikan dengan high growth, dengan sesuatu yang kayak wah naik banget, menurut gue sih agak bahaya ya. Bisa gak sih sebenarnya ada tengah-tengahnya gitu? Nggak ngomongin startup, nggak ngomongin UMKM gitu. Startup itu kan diasosiasikan dengan proof of concept, kayak sesuatu yang belum pasti dan cari proof of concept-nya gitu. Jadi dibenarkan untuk rugi karena masih cari proof of concept-nya, kayak yang kita mikir 10-20 tahun kemudian. Mungkin bisa kali kita elemen itunya kita nikahin sama elemen UMKM-nya. Real bisnisnya seperti apa sih yang udah profit gitu. Gue pengen sih ada movement seperti itu sih, dimana ya sisi teknologinya sama sisi UMKM-nya ya jadi satu, nikah gitu. Dan gue gak tahu ini apa ya, yang pasti bukan unicorn lah ya, mungkin ya jadi kecoa kali. But yeah, gue excited banget ngomongin startup. Gue gak tahu apakah kalian juga tertarik gue ngomongin startup lebih banyak lagi. Contoh jargon-jargon startup, gimana cara mulai startup. Tapi gue excited banget ada warga kreatif yang berkecimpung di industri startup. Semangat guys, gue tahu industri ini sangat susah. 90-99% dari startup itu biasanya mati. So semangat guys, gue tahu sangat susah karena gue sendiri ngerasain dan belum sukses.
So buat kalian startup founder atau kalian yang berkecimpung di industri startup, yuk komen di bawah yuk, ngobrol kita punya kesulitan di industri startup ini. Atau mungkin kalian ada yang udah pernah baca buku ini juga pengen nambahin poin ini lebih penting, juga silahkan di komen aja. Seperti biasa ada book notes, catatan buku ya guys ya, bukan e-book yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Link ada di deskripsi. So itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.